Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara yang berbahagia, judul kajian kita, kajian indeks hadis dan syarah kali ini berjudul Nikahkan Aku dengan Wanita Kuat Iman. Masya Allah. Ya. Judul ini disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga dan kitab indeks hadis dan syarah. Kedua-duanya karya saya, Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Rawahu Abu Daud an Abi Umamah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah, berarti imannya telah sempurna. Masya Allah. Hadis Abu Daud melalui Abu Umamah radhiyallahu an. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1, hadis nomor 664, halaman 689, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Orang yang telah sempurna imannya ialah orang yang segala tindak tanduk dan sikapnya hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh dan senantiasa hidup ini akan menghasilkan buah tidak sedikit yang begitu indah dalam alam kaum muslimin dan muslimat. Jamaah pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Ya, apa yang membedakan wanita muslimah dengan wanita lainnya? Yang membedakannya tentu adalah keimanannya. Ya, bahwa segala yang terjadi di dunia ini semata-mata karena qada dan takdirnya. Ya, dengan iman yang kokoh terhujam dalam jiwa yang bersih akan menambah kekuatan dan kesadaran serta kematangan kepribadian seorang muslimah, sehingga ia dapat melihat hakikat hidup ini sebagai negeri tempat ujian dan cobaan yang hasilnya akan diperiksa pada hari kiamat. Ya, pada hari itu nanti akan dibalas atas amal perbuatan seseorang. Jika amalnya baik, akan dibalas dengan kebaikan, dan jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala acapkan amat cepat hisabnya. Quran surat Al-Mu'min ya, ayat 17. Karena itu berharaplah dengan kebaikan
Melalui iman yang kokoh, Anda akan gembira sekaligus mempersiapkan diri dengan pahala yang agung seperti yang dijanjikannya. Pahala Anda tersimpan di sisi Allah, dan Anda memiliki kesempatan berbuat kebajikan yang banyak dalam dunia ini yang akan mengantarkan Anda menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah contoh teladan wanita-wanita yang kuat iman. Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri Firaun. Maryam, Khadijah, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Asma. Semoga Allah meridhai Anda. Mereka semua adalah wanita-wanita mukmin yang taat, suka berpuasa, rajin menunaikan salat. Sesungguhnya seorang wanita yang tinggal di sebuah gubuk memiliki iman yang kuat. Beribadah merupakan wanita paling bahagia dibandingkan wanita yang tinggal di rumah mewah, dimeriahkan dengan pesta-pesta, dipenuhi dengan kelezatan. Ya, kebahagiaan itu datangnya dari keimanan yang kuat, keridhaan hati, ketenangan nurani, kestabilan jiwa, kesenangan rohani, kelapangan dada, baiknya kondisi tubuh, istiqamahnya akhlak, sucinya perilaku, serta kepuasan dan kecukupan akan kebutuhan, serta tidak berlebihan. Wanita muslimah yang benar ialah tekun beribadah, karena ia tahu bahwa dirinya diberi taklif, membebankan pembebanan syariat untuk menjalankan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini merupakan kesenangan, yakni kesenangan yang memperdaya, seperti yang disebut juga dalam Al-Qur'an. Ya, kehidupan dunia ini ya tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Ali Imran ayat 185. Sebab itu sebaik-baik kesenangan dunia ialah istri yang solehah, yang selalu taat kepada Allah serta berbakti kepada suaminya. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfiz, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Umat yang kokoh dan senantiasa hidup ini akan menghasilkan buah tidak sedikit yang begitu indah dalam alam kaum muslimin dan muslimat. Sebab iman yang kokoh telah menghidupkan hati, menajamkan perasaan, mengingatkan jiwa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan menyertai manusia dimanapun kita berada. Diriwayatkan dalam kitab Safwah dan Wafayat Al-A'yan yang dikutip oleh Ibnu Al-Jauzi adalah kisah seorang wanita yang merasa akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan senantiasa takut kepadanya. Perasaan seperti itu berkat keimanan yang ditanamkan Islam ke dalam hati seorang gadis muslimah, sehingga ia tetap bertakwa dan istiqamah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ketika suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeriksa rakyatnya dengan keliling kota Madinah, bersandarlah ia pada sebuah dinding karena kelelahan. Tiba-tiba terdengar oleh Umar suara seorang ibu dari dalam rumah, "Wahai putriku, campurlah susu kita di sudut sana itu dengan air." Sang putri berkata, "Ibu, tidakkah engkau dengar pidato Khalifah Umar siang tadi?" Ibu bertanya, "Apa katanya?" Putrinya menjelaskan. Ia berkata, "Jangan kalian mencampur susu dengan air." Ibunya berkata lagi, "Tapi bukankah sekarang Umar tidak ada di sini? Campurlah susu itu dengan air, nak."
Sang putrinya mengatakan, "Tidak Bu, saya tidak mau berbuat ketaatan pada saat ada orangnya saja." Maka Umar bin Khattab yang mendengar ucapan itu dari balik dinding berbisik kepada Aslam, "Hai Aslam, coba kau intip, siapakah mereka? Apakah mereka punya suami?" Berapa saat setelah Aslam mengamati, ia berkata, "Setelah kulihat ternyata mereka seorang anak perempuan yang belum bersuami dengan ibunya yang sudah janda." Setelah mendengar penjelasan itu, Umar pun pulang. Kemudian ia mengumpulkan anak-anak dan berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau kunikahkan dengan anak perempuan itu?" Mendengar tawaran itu, anak-anak Umar bin menjawab, "Yang pertama adalah Abdullah, aku sudah punya istri." Lalu Abdurrahman berkata pula, "Aku punya istri." Kemudian Asim tampil untuk bicara, "Aku belum punya istri, nikahkanlah aku dengannya." Umar bin Khattab pun menikahkannya dengan putri itu. Dari keduanya lahirlah seorang anak perempuan yang kemudian menjadi ibu dari Khalifah Umar bin Khattab, dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia balasan dari wanita yang teguh imannya itu, dan atas kebaikannya Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia adalah dia mendapatkan kehormatan dengan dinikahi oleh putra khalifah. Sebuah pernikahan yang diberkati Allah yang Maha Esa, yang Maha Luhur, tepat bergantung, lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pernikahan wanita itu adalah dengan salah seorang dari keturunan khalifah kelima dalam Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarah, pasti akan melihat pahalanya. Dan barang siapa yang beramal kejahatan sebesar zarah pun, pasti akan melihat balasannya juga." Surat Az-Zalzalah, surat 7 dan 8. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, yang yaitu karena harta bendanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya. Tunkahul mar'atu li arba'i, limaliha waliha sabiha walijamaliha walidainiha. Ya, saya ulangi lagi, wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena harta bendanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama kuat, agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kitab Indeks Hadis dan Syarah Jilid 2, hadis nomor 1794, halaman 907, karya Buya Alfis Cadiago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan yang terhormat. Ada kalanya wanita itu dinikahi karena harta bendanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi wanita yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat adalah wanita yang beragama, yakni yang kuat agamanya. Kalau pertimbangan wanita karena kecantikannya, maka di saat usia sang wanita berangsur tua, maka kulitnya mulai berubah jadi mengendur dan keriput sehingga tidak cantik lagi. Sedangkan seorang wanita yang tadinya karena kaya, bisa jadi hari kemudian ia jatuh miskin. Begitupun dari segi kedudukan si wanita hanya sementara. Untuk itulah Nabi menganjurkan menikah dengan wanita karena agamanya yang kuat. Wanita yang kuat agamanya akan tahu bagaimana cara menjadi istri yang salehah, yang selalu berbakti kepada suaminya. Makanya di dalam hadis lain disebutkan, sebaik-baik kesenangan di dunia adalah istri yang salehah.
Ya, wallahu a'lam bisawab. Saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam ceramah ini ya sampai ke hati kita dan berbuah ke dalam perbuatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.